Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan yang luar biasa hingga kita ada sebagaimana kita ada, semua itu oleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa, kita berdoa. Bapa yang mempunyai firman, kami mohon pertolongan-Mu kepada kami, buka pengertian kami, pakai hamba-Mu untuk dapat menjadi seluruh berkat buat jemaat Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yeremia pasal ke-29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menikmati rancangan Tuhan yang baik. Demikianlah tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan saya, Tuhan telah menciptakan saudara hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Tentu saja Ia merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, walaupun terkadang kita berpikir bahwa ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan ketidakberuntungan, ada kalanya orang berpikir bahwa Tuhan telah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah telah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi saudara-saudara. Jadi kita diminta untuk dapat menikmati rancangan Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kita. Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada dirimu. Rancangan-rancangan apa yang ada dalam diri kita, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita? Sebenarnya itulah tujuan Allah dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa atau belum mengalami, kita belum menikmati rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena yang pertama, kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan oleh Tuhan. Kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan oleh Tuhan. Masih dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Dalam firman Tuhan tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tetapi kenapa kita belum bisa menikmati? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang kita ketahui dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti bagaimana kita meraih janji itu yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dia merancangkan sukacita, Dia merancangkan damai sejahtera. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepada saya, untuk memberikan kepada saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Lalu yang kedua, kita belum menikmati dan mengalami rancangan Tuhan yang baik karena kita tidak berseru. Kita berseru atau berdoa, tetapi ada penghalang, yaitu dosa. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sangat jelas kepada firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa apabila kamu berseru dan datang kepadaku melalui doa, aku akan mendengar engkau. Tetapi memang kita sering berseru, kita mungkin sering berdoa, tapi kita lupa akan satu hal, yaitu dosa. Dosalah yang menjadi penghalang bagi kita untuk Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doa kita.
mungkin sering berseru, kita katakan saya sering berseru kepada Tuhan. Kita berseru, kita terus berdoa kepada Tuhan. Tapi kita lupa satu hal, kita belum bereskan sesuatu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Itu menjadi sebuah penghalang bagi Tuhan untuk dapat menjawab doa kita, yaitu dosa. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati rancangan Tuhan yang baik itu dalam hidup kita. Karena dosa yang ada pada diri kita, dosa yang ada pada diri Bapak Ibu Saudara. Jadi penting bagi kita untuk perhatikan hal ini, ya, karena kita bukan apa-apa kalau bukan Tuhan. Terkadang kita lupa bahwa kita ada sampai saat ini semua oleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita tetap berseru, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dia katakan dalam ayat yang ke-12, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku menunjukkan pribadi Tuhan selalu siap mendengarkan setiap pergumulan yang kita sampaikan kepada dia melalui doa kita. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-14 saya bacakan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita belum nikmati dan mengalami rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karena kita tidak mencari wajahnya. Karena kita tidak mencari wajahnya. Dikatakan kepada firman Tuhan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas dalam firman Tuhan ini. Kita berseru kepada Tuhan, tapi kita lupa satu hal tadi, yaitu dosa. Atau mungkin kita lupa untuk selalu mencari wajah Tuhan dalam kehidupan. Ya, peringatannya bagi kita pada hari ini, kalau kita ingin menikmati rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, kita harus selalu mencari wajahnya. Datanglah bersekutu kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, nikmatilah persetujuan dengan Tuhan, persetujuan dengan sesama, di mana kita dapat memiliki kekuatan, motivasi, dorongan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita ingin menikmati rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita, kita harus mengerti bagaimana kita harus meraih janji Tuhan dalam hidup kita, karena Dia sudah menyediakannya bagi kita. Dan bukan hanya itu, hendaklah kita tetap berseru, jangan bosan-bosan, jangan henti-hentinya kita berseru pada Tuhan melalui doa kita. Dan kita naikkan kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan teruslah mencari wajah Tuhan selalu dalam kehidupan kita, semasih Ia berkenan untuk kita temui di dalam kehidupan kita, semasih Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat mencari wajah Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini bagaimana Allah mengetahui setiap rancangan yang ada pada diri setiap pribadi kita, ya, bukan rancangan kecelakaan kata melalui firman Tuhan, tapi rancangan damai sejahtera dan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi mari kita tetap menikmati rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita dengan kita mengerti janji Tuhan dalam hidup kita, tetap berseru dan selalu mencari wajahnya selalu dalam hidup kita. Marilah kita menikmati rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita, supaya Tuhan berkenan akan kehidupan saya dan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dan kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti dan melakukan firman dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya.